Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar Jarkomdat. Nah, di sini mulai saja langsung ke pembahasan yang pertama, di mana kita berisikan oleh 3 anggota. Yang pertama ada Farhan Fasadina, selaku saya sendiri dengan NIM 110121308. Lalu ada teman saya juga, Ihsan Dwi Cahyo dengan NIM 11012145508. Lalu yang terakhir ada Kiki Arfian P, dengan NIM 11012131455 yang akan mensimulasikan video dari tangga dari jaringan tersebut. Nah, mungkin langsung boleh dilanjut materinya oleh Ihsan. Topologi jaringan, metode untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya bisa menggunakan kabel UTP atau fiber optik ataupun kabel tanpa kabel sebagai media transmisi. Oke, untuk selanjutnya ada topologi tree, yaitu topologi pohon adalah metode pembangunan jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan cara menggabungkan dua topologi yang berbeda, yakni topologi star dan bus. Dan metode ini menghubungkan beberapa topologi star dengan sebuah topologi bus yang berperan sebagai tulang punggung atau backbone. Nah, selanjutnya ada IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubung dalam jaringan internet. Ada dua jenis alamat IP yang digunakan umum, yaitu ada IP address IPv4. Ini adalah versi yang paling umum digunakan saat ini. IPv4 menggunakan format 32 bit dan dapat menghasilkan sekitar 4,3 miliar alamat IP unik. Yang kedua ada IP address IPv6 untuk mengatasi keterbatasan IPv4. IPv6 diperkenalkan IPv6 menggunakan format 128 bit yang jauh lebih luas sehingga memungkinkan lebih banyak alamat IP unik, yaitu sekitar 3,4 kali 10 pangkat 38 alamat IP. Lalu untuk selanjutnya ada subnetting, di mana subnetting sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik ini, subnetting, biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Nah, di situ ada PLSM, yaitu metode yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengamatan address terhadap user, di mana PLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting sehingga di dalam PLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam subnetting klasik subnet zeroes serta subnet honest tidak bisa digunakan. Lalu yang terakhir ada ARP. ARP sendiri merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol yang digunakan untuk menemukan MAC address perangkat dari alamat IP yang diketahui. Artinya perangkat sumber sudah mengetahui alamat IP tetapi tidak mengetahui MAC address perangkat tujuan. Nah, lalu di sini mungkin ada tabel VLSM yang dimana nanti akan kita tampilkan saat dilakukan simulasi, dan ini mungkin merupakan hasil dari tabel VLSM itu sendiri. Lalu ini pun kurang lebih sama, di mana ini merupakan hasil dari simulasi yang telah kita lakukan, dan kurang lebih juga ini yang poin di sini juga masih menampilkan hal yang sama. Sekian dari kelompok kami ya. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan mempresentasikan sedikit itu tentang tugas besar jaringan komunikasi data mengganti nilai UAS. Di sini saya dari kelompok 11. Ini, dari kelompok 11 saya beranggotakan saya sendiri Kika Dian Pratama, kemudian Farhan Fasadina, yang terakhir ada Muhammad Iksan Dwi Cahyo. Dengan di sini untuk topologinya kita buat seperti ini. Dan untuk IP utama kita memakai 192.168.11.0 prefix 24. Untuk yang kiri ini gedung 1 diisi oleh divisi A, B, C. Gedung 2 diisi divisi D. Kemudian yang terakhir gedung 3 diisi oleh server. Oke, untuk di sini yang untuk harus dipresentasikan yaitu pertama menjelaskan tabel perhitungan subnet berikut. Untuk kategori perangkatnya ada server, divisi A, B, C, D, gedung 1, gedung 2, gedung 3. Untuk subnetnya ini network address, disable address range, dan broadcast address. Oke, baik. Mungkin langsung saya ringkas saja. Di sini saya sudah membagikan perhitungan tabelnya. Yang pertama untuk subnet yang pertama ada server dan router gedung 3. Itu ada di sini. Router dan server pada gedung 3. Kabel yang ini yang terhubung. Oke. Ini kita memakai network itu 192.168.11.232 prefix 30. Kenapa prefix 30? Karena di prefix 30 menyediakan paling banyak 4 IP, di mana 2 IP sebagai network, ini network juga broadcast, jadi yang dipakai cuma 2 IP. Jadi untuk terhubung antara router 3 dengan server butuh 2 IP saja, melewati kabel fast ethernet 0 juga ini. Oke, baik. Yang pertama-tama untuk pembagian IP yang saya mulai dari divisi D, yaitu pada subnet 5 dengan IP 192.168.11.0 prefix 26. Kenapa prefix 26? Karena di sini diketahui telah diajarkan, waktu diajarkan tuh kalau bisa diurutkan dari yang terbesar terlebih dahulu. Jadi yang terbesar ini ada di divisi N, divisi D atau N ini yang 58. Jadi 58 ini yang diperlukan atau masuk dalam prefix 26. Kalau prefix 27 itu yang disediakan cuma 32 prefix, 32 host. Sedangkan kalau prefix 26 ini yang disediakan adalah 64 host. Jadi untuk yang diperlukan pada N ini 58 host, jadi kita memakai prefix 26 dengan jumlah total yang yang dialokasikan itu ada 64. Dua IP tidak bisa dipakai sebagai network address juga broadcast address. Jadi seperti ini untuk subnetnya Mas. Kemudian dilanjut 58 udah 52 pada M atau divisi C. Divisi C di sini dari 192.168.11.63 dilanjut 192.168.11.64. Oke. Berikutnya ini prefix 26 lagi karena apa? Karena yang dibutuhkan untuk jumlah PC-nya itu 52. Kalau prefix 27 itu totalnya ada 32, jadi kurang, jadi tidak bisa. Oke, kemudian untuk divisi J ini sampai broadcast-nya 11.127. Kemudian dilanjut yang paling banyak ada di K atau divisi A. Kita lihat di divisi A ini, kita mulainya dari 128 setelah 127 ini. Nah, 128 ini masih prefix 26 karena apa? Karena di sini dibutuhkan 47 host. Itu kita bisa memakai prefix 26 dengan 64 host. Oke. Kalau sudah, kemudian dilanjut yang terakhir itu L atau divisi B. Divisi B itu 11.192 setelah 191. Oke. Kenapa saya memakai prefix 27? Karena di sini kita lihat 20. Kalau kita memakai prefix 26 sebenarnya bisa, cuma yang paling dekat itu kita memakai prefix 27 dengan menyediakan 32 host. Kalau kita memakai prefix 28 dengan total 16 host kan pasti kurang kan dengan 20. Nah, kita memakai prefix 27. Di sini sampai
11.223. Kemudian dilanjut setelah 223 ini saya melanjutkan dengan subnet 6 dari router gedung 1 dan router dan gedung 3 seperti ini. Gedung 1 dan router gedung 3 dengan IP ini 224 dan prefix 30 karena cuma membutuhkan 2 IP saja. Jadi kalau 2 IP kita memakai prefix 30. Kalau sudah, lanjut ke gedung 2 dan gedung 3 ini yang jalur merah ini serial 2 ini kita memakai IP 11.228. Kalau sudah selesai, yang terakhir kita masuk ke subnet 1. Saya ini pakai untuk IP yang terakhir, perhitungan terakhir saya di sini dengan 2 IP lagi, itu prefix 30 dengan 11.232 sampai 11.235 selesai. Ini untuk pembagian IP-nya. Kemudian untuk jalur-jalurnya seperti ini. Divisi A tadi, ini divisi A, kita lihat. Divisi A terhubung melalui fast Ethernet 1.0. Divisi A terhubung oleh fast Ethernet 1.0. Kemudian untuk jalurnya kita pakai IP yang di sini tadi, IP network address. Jadi network address ini tidak bisa dipakai terhadap PC atau host nantinya karena ini digunakan untuk jalurnya, jalur atau rute. Nah, gitu. Ini untuk IP yang digunakan, ini subnet masknya. Oke. Di sini contoh divisi A, PC 0. PC 0 di sini network address-nya 128 benar karena jalurnya, network ID jalurnya dengan memakai IP 11.130. Kenapa tidak 129? Karena 129 ini dipakai IP dari router yang terhubung ke PC tersebut. Intinya seperti kayak pintu masuk gitu atau pos satpam gitu ibarat kata. Jadi 129 ini IP yang harus dipakai. Kita ngambil IP dari routernya dulu, kemudian dilanjut dari PC ke PC atau host. Oke. Default gateway ini 129 sama seperti ini. Itu fast Ethernet 1.0 yang terhubung router 1 ke gedung atau divisi ABC ini 129. Jadi ini IP yang dari router yang terhubung ke kelas-kelas itu akan dipakai untuk default gateway. Network ID isi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti yang saya jelaskan tadi tabelnya. Ini kenapa subnet masknya beda. Jadi untuk yang 255, 255, 255, 192 ini untuk prefix 26 ya, untuk prefix 26. Untuk yang titik 224 ini dipakai untuk prefix 27. Oke. Terus di sini ada lagi 252. 252 di sini kita pakai, contoh kita lihat fast Ethernet 00 dari router 1. Router 1 ini 0 ke 0 sebelah kanan ke sini. Berarti ke router ke router. Nah, untuk router ke router kita pakai 252 karena cuma memakai prefix 30. Makanya kita pakai prefix 30 dengan subnet mask 252. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ini untuk perangkat-perangkatnya terhubung dengan IP yang sudah kita hitung, kita alokasikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.